Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan mengenai e-bisnis. Nah, e-bisnis adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Nah, dalam e-bisnis ada juga yang disebut marketplace. Nah, marketplace adalah arena di internet tempat bertemunya calon penjual dan calon pembeli secara bebas seperti layaknya di dunia nyata. Mekanisme yang terjadi di marketplace adalah hakikatnya merupakan adopsi dari konsep pasar bebas dan pasar terbuka. Nah, selanjutnya adalah dimensi ruang lingkup e-bisnis. Ada 4, yaitu what atau apa, where atau di mana, who atau siapa, dan why atau mengapa. Pada what menjelaskan tentang aktivitas yang terjadi dalam e-bisnis. Ada relasi antar perusahaan, ada relasi antar perusahaan dengan pelanggannya, ada kolaborasi antara perusahaan sehingga menghasilkan produk, dan ada juga pertukaran informasi. Nah, selanjutnya di dimensi who menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam aktivitas e-bisnis. Bisa agen, bisnis, customer, device, employee, family, dan bahkan pemerintah. Pada dimensi why menjelaskan mengapa para praktisi bisnis di seluruh dunia sepakat mengimplementasikan e-bisnis. Alasan yang pertama adalah memberikan keuntungan bagi perusahaan karena banyaknya komponen biaya tinggi yang dapat dihemat dan secara tidak langsung dapat meningkatkan level pendapatan. Alasan yang kedua, terbukti banyaknya perusahaan yang melakukan transformasi bisnis atau perubahan bisnis inti setelah melihat peluang bisnis baru di dalam menerapkan konsep e-bisnis. Nah, alasan yang terakhir adalah konsep jejaringan di mana perusahaan baik skala besar dan kecil dapat dengan mudah saling bekerjasama untuk menawarkan berbagai produk dan jasa kepada pelanggan. Selanjutnya adalah dimensi where, di mana menjelaskan di mana saja aktivitas bisnis dapat dilakukan. E-bisnis dapat dilakukan di mana saja sejauh pihak yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik atau digital sebagai kanal akses. Selanjutnya adalah keuntungan e-bisnis. Ada 5, yaitu efficiency, effectiveness, opportunity, structure, dan reach. Nah, yang pertama adalah efisiensi. Berdasarkan suatu riset, kurang dari 40% dari total biaya operasional perusahaan diperuntukkan bagi aktivitas penyebaran informasi ke divisi-divisi terkait. Pemanfaatan TIK dapat mengurangi total biaya operasional. Contohnya, dengan video konferensi kita dapat mengurangi biaya pertemuan yang dapat terjadi. Selanjutnya adalah efektivitas. Dengan dimanfaatnya teknologi informasi, pelanggan dapat berhubungan dengan perusahaan kapan saja. Selanjutnya ada reach. Perusahaan mampu memperluas jangkauan dan ruang gerak perusahaan untuk ekspansi dengan mudah, menembus batas ruang dan waktu, dan tanpa memerlukan biaya yang relatif mahal. Yang terakhir ada opportunity, di mana terbukanya peluang yang lebar bagi pelaku bisnis untuk berinovasi menciptakan produk atau jasa baru akibat ditemukannya teknologi masa ke masa. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari e-bisnis. Yang pertama adalah C2C atau consumer to consumer, di mana para pelaku adalah dua konsumen yang saling memerlukan. Yang kedua ada B2B, yaitu business to business, di mana satu bisnis memenuhi kebutuhan bisnis lain. Misalnya Krakatau Steel yang memenuhi kebutuhan bisnis lain dengan IDE sebagai caranya. Yang ketiga ada B2C,
seperti pada umumnya, yaitu konsumen dengan perusahaan, di mana perusahaan akan menyediakan tempat untuk konsumen. Contohnya adalah marketplace pada umum seperti contohnya Tokopedia atau yang lainnya.